Tidak semua perusahaan tata kelola di Indonesia itu bagus, Pak. Jadi kalau kayak BCA kita lihat sama Adaro, bagus sekali, Pak. Jadi selain ada pemilik, ada afiliasi. Jadi pemegang saham oleh pihak afiliasi pemilik juga dia publish. Banyak upaya-upaya agar saham-saham dengan valuasi tinggi ini dibeli investor global. Tapi investor global selama ini rigid dia, belinya saham blue chip. Nah, celah untuk memasukkan saham ini kepada blue chip itu adalah melalui MSCI. Reksadana asing, Pak, yang punya saham Indo, per Desember 2025 itu 630 T. Jual tuh menurut saya mungkin itu reaksi dari reksadana atau pemain yang bukan reksadana indeks. Karena reksadana indeks itu dia ngikutin aturan, Pak. Aturan bilang oke, misalnya saham X dikeluarkan dari MSCI. Oh, dia baru dia jual. Jadi saya melihat bahwa pasar modal Indonesia itu masih sangat menjanjikan. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi IDX Channel dalam podcast kesayangan kita, The Fundamentals. 2 hari ini sungguh luar biasa. Market kemarin membara, hari ini juga sempat membara meskipun di akhir-akhir akhirnya ada kenaikan gitu. Belum naik tapi turunnya sudah tidak terlalu sedalam kemarin gitu. Semuanya bermula dari MSCI gitu. Nah, untuk membahas lebih detail tentang apa sih yang terjadi 2 hari ini, telah datang di studio podcast IDX Channel Mas Rudianto. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Mas Rudianto ini saya lihat aktif membahas soal MSCI ini. Jadi saya kemarin, wah ini kayaknya menarik sekali kalau untuk mengundang beliau ini. Beliau ini adalah Direktur Panin Asset Management, banyak sekali sih gelarnya. Aksesor sertifikasi pasar modal, ya Mas Rudianto. Kemudian beliau ini juga penulis buku. Jadi udah banyak buku tentang capital market yang beliau tulis gitu. Jadi akan banyak nih insight bisa kita dapatkan dari Mas Rudianto. Mas Rudianto, apa sih yang terjadi 2 hari ini gitu? Gonjang-ganjing di pasar modal ini. Sebetulnya ini bukan dari 2 hari yang lalu sih, Pak. Ya. Dari tahun lalu, Pak. Jadi pada waktu itu MSCI, saya lupa ya, bulan Oktober atau November, mereka punya concern, Pak, tentang data free float di Indonesia. Jadi kalau free float itu artinya saham Bank BCA. Kan ada yang punya pemiliknya, ada yang punya masyarakat. Yang pemiliknya kan nggak mungkin jual, Pak. Mereka pasti pegang long term. Jual di satu lot aja harus bikin pemberitahuan. Jadi yang benar-benar bisa kita transaksikan itu yang dipegang oleh masyarakat. Nah, data free float ini bisa diakses di bursa, Pak. Misalnya kayak BCA, kelihatan dia punya free float misalnya 45% gitu. Data inilah yang digunakan oleh investor asing ketika mereka mau beli saham Indonesia. Jadi mereka tidak menggunakan semua lembar saham Bank BCA, tapi menggunakan lembar free float aja. MSCI, salah satu lembaga indeks yang menyediakan acuan, Pak, bagi investor global, mereka punya concern. Menurut mereka, data free float Indonesia itu kok kayaknya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya ya. Satu, secara country, kita tuh termasuk yang paling rendah, Pak. Kita punya free float yang paling rendah ya. Itu kalau di-compare misalnya sama negara lain, kita termasuk rendah. Kemudian yang kedua, karena yang harus diungkap itu minimal 5%, kadang-kadang ada yang menyembunyikan dengan di bawah 5%. Nah, padahal itu porsi sahamnya harusnya nggak ikut juga. Nah, kemudian tidak semua perusahaan tata kelola di Indonesia itu bagus, Pak. Jadi kalau kayak BCA kita lihat sama Adaro, bagus sekali, Pak. Jadi selain ada pemilik, ada afiliasi. Jadi pemegang saham oleh pihak afiliasi pemilik juga dia publish. Tapi sayangnya tidak semua perusahaan tata kelolanya seperti mereka, gitu. Sehingga terkadang data free float yang tersedia di publik itu menurut MSCI kayaknya ini nggak benar nih. Tidak real. Tidak real. Sesuai realitanya ya. Betul. Kemudian mereka keluarkanlah konsep bagaimana kalau saya pakai data ini plus dengan data KSEI, saya keluarkan pemilikan saham oleh corporate dan oleh others. Atau skenario 2, corporate aja gitu. Nah, itu saja, Pak, bikin marketnya crash waktu pertama kali. Nah, kemudian dia buka konsultasi sampai dengan bulan Desember. Siapa yang mau kasih masukan, silakan.
Waktu itu saya datang juga Pak. Kebetulan Asosiasi Manajer Investasi mengundang MSCI. Saya juga hadir di meeting itu. Sempat ada obrolan gitu ya. Nah, kemudian dia terima masukan-masukan kita. Dan intinya dia mengatakan sesuai suratnya akan kami publikasikan 30 Januari 2026. Belum tanggal 30 Januari dia publikasikan. Lebih awal. Lebih awal. Iya. Udah lebih awal. Kemarin kan skenario terburuk, porsi saham corporate nggak dihitung. Bobot kita jatuh. Oke lah, ya sudahlah kalau itu it happens, mau gimana lagi kan? Oh ini enggak nih. Kalau kamu nggak mau perbaiki transparansi data, satu, saya turunkan bobot sahammu saya turunkan, atau kedua saya turunkan kamu ke frontier market. Nah, Ini yang serem nih. nah itu. Diturunkan ke frontier market. Ya. Kalau sekarang kan emerging market ya istilahnya. Betul, betul. Nah, jadi kalau di pasar modal, Pak, mereka sebutnya DM, developed market, negara maju. Amerika, Jepang gitu. Kemudian emerging market. Nah, di sini ada India, ada China, ada Korea, walaupun Korea katanya mau promosi ya. Nah, tapi biasanya negara berkembang, Brazil termasuk Indonesia. Satu lagi frontier, Pak. Dengan segala hormat, negaranya misalnya kayak Sri Lanka, Pakistan, Uzbekistan. Nah, negara-negara yang mungkin pasar modalnya masih tidak semaju yang dua kategori itu. Nah, kalau kita sampai diturunkan nih Pak, ibaratnya kalau Liga Italia Pak, kita sekarang main di Serie B Pak. Kalau dia cuma potong porsi corporate Pak, kayak pemainnya kena kartu merah Pak, tapi masih main di Serie B. Oh. Tapi kalau ini diturunkan Pak, Ke frontier. langsung ke Serie C Pak. Oh, Nah itu kan cilaka Pak, fatal sekali gitu. Nah itu yang menurut saya bikin 2 hari ini membara. Hari ini membara juga, tapi sudah pulih paling tidak. Ya, tadi juga sempat trading halt ya. 2 hari ini market memang merah, kemarin merah banget. Hari ini juga sebetulnya tadi merah banget ya. Tapi beruntung di jelang penutupan naik sehingga penurunan tidak sedalam kemarin gitu. Mas Rudianto, sebenarnya kalau kita melihat ini ya, proporsi investor domestik, ada proporsi investor asing gitu. Kalau kita melihat MSCI ini kan sebetulnya jadi acuan investor asing gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita bicara investor dalam negeri, baik retail maupun institusi, cukup kuat nggak sih kalau memang menopang market kita gitu? Kalau sekarang kita lihat bursa kita ya, setahun terakhir kan ada banyak sosok-sosok fenomenal, Pak. Bukan yang Kongol loh, Pak. Tapi investor-investor yang mungkin juga sudah jadi tamunya Pak Masirom di sini kan. Transaksi sahamnya 1 bulan sekian T. Ya, wah itu level corporate kayak tempat saya aja nggak nyampe Pak segitu. Jadi perorangan bisa transaksi sekian triliun, wah itu luar biasa sekali kan. Oke lah, sekian T itu kan transaksinya bukan hartanya. Tapi kan tidak mungkin 100 juta bisa transaksi 1 T. Ya. Pasti kan hartanya juga sudah puluhan ratusan miliar gitu. Nah, jadi sebetulnya transaksinya sudah didominasi oleh retail Pak. Bahkan transaksi bursa terus rekor. Tadi saya lihat 60 T hari ini Pak transaksi. Luar biasa ya. Luar biasa loh, transaksi harian segitu tuh. Betul. Nah, cuman investor-investor retail baik yang mungkin influencer ataupun yang retail-retail kayak kita semua ini, karena melihat saham Konglo naiknya seperti nggak ada rem, mainnya di situ. Nah, sementara investor global itu mainnya mungkin di saham yang blue chip. Nah, ini kita ngomong ini Pak ya, nggak ada maksud untuk mengatakan saham A atau B bagus atau jelek. Ketika saham Pak, valuasinya PI 10 kali, 20 kali, bahkan mungkin 30 kali, kita mungkin masih bisa justify. Tapi ketika PI-nya sudah 50, 100, 500 gitu, kita sudah nggak bisa justify. Dan saham-saham yang kalau kata orang digoreng itu perlu exit Pak. Karena kalau nggak exit cuma transaksi kita berdua kan nggak jadi uang Pak. Nah, banyak upaya-upaya agar saham-saham dengan valuasi tinggi ini dibeli investor global. Tapi investor global selama ini rigid dia, belinya saham blue chip. Nah, celah untuk memasukkan saham ini kepada blue chip itu adalah melalui MSCI. Karena MSCI kan pendekatannya ibaratnya kayak matematis Pak. Kalau mencapai transaksi sekian, ukuran market cap sekian, likuiditas sekian, maka dia bisa masuk. PE ratio nggak jadi pertimbangan. PE nggak jadi pertimbangan ya? Nggak. PE itu price earning
Ratio. Jadi harga saham dibagi dengan earning per share ya. Betul. Nah, nggak jadi pertimbangan ya oleh MSCI ya? Kalau Tidak PI. sih Pak. Cuma memang saya lihat di fund fact sheet-nya MSCI, misalnya MSCI Emerging Market, PI rata-ratanya mungkin 16 sampai 20 kali. Sementara kan yang mau berjuang masuk ini PI-nya 100 kali, 200 kali. Nah, mungkin ibaratnya PI 100 kali jelek nggak? Belum tentu kan. Siapa tahu memang benar ada story-nya, benar ada phenomenal growth-nya. Next Nvidia, we don't know gitu kan. Nah, tapi kalau rame-rame mau masuk, story-nya bisa terwujud apa tidak. Tapi kalau dia masuk MSCI sehingga oleh investor global mereka masuk, ya tentu kan ada keberatan juga. Kami kan bukan exit liquidity. Nah, jadi mungkin itu disampaikan. Kemudian MSCI-nya itu, oh yaudahlah kami coba pertimbangkan lah bagaimana. Nah, itu mungkin seperti itu Pak. Kalau dari sisi yang dilihat MSCI ini, sebenarnya ketentuannya yang masih kurang atau emiten-emiten kita yang dalam tanda kutip terlampau kreatif gitu, Mas Rudi? Nah, karena pendekatan MSCI itu matematis, saya baca-baca dokumennya. Saya ikut di meeting MSCI dengan Asosiasi MI. Waktu itu saya sempat kasih masukan Pak, kenapa enggak pakai saja kalau misalnya kan di dokumen kamu nggak ada metode PI. Ya udah kalau PI-nya misalnya lebih dari 100 kali atau lebih dari 80 kali coret, 50 kali coret gitu. Ya mereka terima, tapi saya lihat sih kayaknya belum tentu akan mengubahkan. Kenapa indeks acuan seluruh dunia mau demi Indonesia berubah kan? Nah, jadi mereka juga berlaku global ya. Betul. Jadi mereka pakainya mungkin lebih ke tetap pendekatan kuantitatif. Nah, setelah itu saya lihat mungkin oleh sebagian investor jadi, kalau dia cuma kuantitatif nggak peduli valuasi, kalau harganya bisa saya push ke atas, siapa tahu saya bisa exit di sana kan. Nah itu yang kalau dibilang kreativitas mungkin. Nah kreativitas itu belum tentu selalu datang dari emiten Pak. Bisa juga ada investor, kebetulan dia keep barangnya banyak, ya dia mau exit dengan harga bagus, dia mencoba untuk masuk ke situ. Nah, ya jadi kan macam-macam. Dan kalau saya bilang kita punya ledakan investor retail itu luar biasa. Jadi ada grup Telegram, Discord, atau apapun itulah yang sekarang beredar gitu ya. Influencer yang terkenal, orang yang kita nggak tahu siapa-siapa bisa punya member ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Karang sedikit cerita atau bikin sedikit cerita, slide-nya bagus atau apa, wah saham tuh jadi terbangan. Apalagi liquidity begitu banyak. Ya, jadi memang yang terjadi saya lihat tidak berarti Pak semua emitennya kreatif. Bisa juga emitennya sih biasa aja. Dia kan IPO sahamnya kasih ke masyarakat. Ya udah kebetulan masyarakatnya ada yang ngumpulin barang dan mau exit dengan harga bagus. Besar, pengen exit dalam harga bagus ya. Betul, seperti itu. Yang ngangkat berusaha untuk, kalau dalam bahasa MSCI-nya kan perdagangan terkoordinasi ya. Iya kan? Ya. Nah, itu. Ya, Mas Sudianto, kalau kita bicara MSCI kan indeks tidak hanya MSCI kan? Ya. Seberapa kontribusi pengaruhnya sih sebetulnya kalau MSCI ini dibanding, kan ada indeks yang lain gitu. Kalau angka total MSCI terhadap Indonesia berapa, terus terang saya nggak ketemu Pak. Ya, tapi paling tidak MSCI itu acuan utamanya, MI yang suka pakai MSCI itu salah satunya BlackRock. Jadi BlackRock itu dia punya reksadana indeks atau ETF namanya iShares Emerging Market. Dia punya size 25 billion. 25 billion itu berapa ya? 25 kali 16, sekitar 418 T Pak. Nah, 418 T Pak, alokasi dia di saham Indonesia kira-kira 1,2%. Jadi 45 T. Nah, yang seperti MSCI ini ada banyak lagi Pak. Yang seperti BlackRock ini ada banyak Pak, nggak cuma dia. Ada dimensional fund, ada apa begitu. Ya, jadi memang kalau misalnya dikumpulin lumayan banyak juga Pak. Nah, selain itu juga ada FTSE Pak. FTSE itu kalau MSCI itu perusahaan Amerika, kalau FTSE itu anak perusahaan daripada Bursa London. Jadi dia bikin unit bisnisnya juga mengeluarkan indeks acuan. Nah, kalau yang ini dipakainya sama Vanguard. Vanguard itu manajer investasi terbesar kedua di dunia, di bawah BlackRock. Tapi kalau single fund, paling besar dia.
Nah, Vanguard itu dia juga punya satu reksadana indeks yang invest ke Indonesia. Size-nya itu jauh lebih besar, Pak. Kalau nggak salah 140 billion, Pak. Jadi kalau saya kalikan dengan kurs, Pak, itu 2.300 T, Pak. Itu alokasi di saham Indo juga sekitar 1,2%. Nah, jadi itu kan begini. Plus yang kalau emas orang sebut dengan GDX, GDXG. Kalau itu khusus untuk saham-saham emas atau perak. Nah, kalau secara total, Pak, saya kemarin ambil data dari KSEI sama dari bursa. Reksadana asing, Pak, yang punya saham Indo per Desember 2025 itu 630 T, Pak. 630 T. T. Ya, jadi reksadana asing yang beli saham Indonesia per harga Desember, lembar saham Desember, itu sekitar 630 T. Ya. Nah, kalau misalnya semuanya acuannya MSCI atau semuanya acuan FTSE, kemudian karena MSCI downgrade, itu jual semua 630 T. 630 T outflow. Per Desember. Per Desember ya. Nah, belum tentu semua outflow, karena yang ngikutin MSCI itu biasanya reksadana indeks. Sementara data yang saya maksud itu gabungan antara reksadana indeks sama reksadana aktif. Aktif itu dia nggak harus ngikut indeks. Saham nggak masuk indeks pun dia bisa beli. Nah, itu nggak ada data clearnya. 630 itu berapa yang aktif, berapa yang indeks gitu. Kalau kita bandingkan dengan market cap sebetulnya gede nggak sih angka segitu ya? 630 T itu kalau di Desember, Pak, kalau nggak salah market cap kita sekitar 15.000 T, Pak. Ya, 16.000, 15.000. Nah, ya, 15.000 T. Kalau misalnya kan asing kan nggak cuma reksadana, ada sekuritas, ada asuransi, ada institusi keuangan dan lain-lain. Nah, kalau itu dijumlahkan semua, Pak, itu kalau yang kepemilikannya di bawah 5%, itu sekitar 2.300 T. 2.300 triliun. Ya, sekitar 16% lah dari market cap kita. Besar. Besar, ya. Dan sangat penting. Ya, nggak semuanya MSCI, nggak semuanya FTSE. Iya. Tapi ya kalau misalnya ibarat MSCI bilang, ini mainnya seri C nih, bukan seri B. Wah, saya juga targetin nih, saya taruh di negara ini, oke nggak gitu? Kan kayak obligasi lah. Orang bilang ada yang ratingnya triple B, ada yang single A, ada yang triple A gitu. Saya cuma mau masuk yang ratingnya single A. Tiba-tiba dia turun ke triple B. Bukan masalah perusahaannya nggak bagus, Pak. Tapi kebijakan investasi saya nggak bisa, Pak. Beli saham yang masuk ke triple B ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau seperti itu, mereka udah nggak melihat fundamental lagi ya. Perusahaan bagus pun kalau memang tidak masuk di MSCI atau tidak direkomendasi oleh MSCI, mereka nggak masuk ya memang ya. Kalau untuk reksadana indeks, iya. Karena dia sudah ada kebijakan investasi, Pak. Misalnya, kayak di tempat saya, Pak, kelola panin IDX 30. Kalau di luar IDX 30, saya nggak bisa beli, Pak. Betapapun bagusnya perusahaan itu, prospeknya, kalau dia keluar dari IDX 30, saya harus jual. Ada perusahaan baru masuk IDX 30, saya most likely akan beli, walaupun secara peraturan OJK, saya punya spare, boleh beli up to 80%. Jadi misalnya 30, saya boleh beli 24 saham. Saya boleh 6 saham, saya nggak beli. Tapi kalau misalnya saham yang masuk, pengaruhnya besar, most likely saya akan beli. Nah, itu reksadana indeks. Tapi kalau reksadana aktif, mungkin tidak. Ya, jadi memang yang paling reksadana indeks tadi ya? Ya, yang indeks. Nah, kalau yang aktif, mungkin secara sentimen mereka terpengaruh. Secara trust mereka terpengaruh. Tapi secara kebijakan, ya itu masih bebas, Pak. Tadi BlackRock itu berapa, Mas, dana kelolaannya? Per 28 Januari, Pak, iShares Emerging Market, jadi satu reksadana indeks, Pak, ya, yang ada saham Indonesia sekitar 1,2% itu 26,8 billion. 26,8 billion dengan kurs 16.750, Pak, itu 449 T, Pak. Satu reksadana indeks ya? Satu reksadana indeks. Satu. Kan ada banyak, Pak. Kan indeksnya ada banyak sekali. Terus kan nggak cuma BlackRock. Ada juga MI-MI yang lain yang mungkin menggunakan MSCI juga. Sedemikian signifikan ya pengaruhnya. Karena itu ya wajar. Kemarin 2 hari ini begitu ada putusan MSCI, market langsung meresponnya. Kalau itu dugaan saya yang merespon belum reksadana indeks, Pak. Karena belum dikeluarkan. Kan dia tuh ada ini, Pak. Kayak kalau di Indonesia, misalnya saya reksadana indeks.
bobot saham Bank BCA di indeks misalnya 10%. Kalau saya beli Pak, itu harus antara 8 sampai 12. Boleh 10, boleh 9, boleh 11. Pokoknya range-nya plus minus 20%. 10. Misalnya kalau dia 10, Oh, range 20% dari ini ya? ya dari 10 Ya, dari ya, angka oke. aslinya. Kalau dia bobotnya 2% ya itu. Kalau saya nggak beli sama sekali. Tapi kalau beli harus 8 sampai 12. Nah, selama dia masih jadi anggota indeks Pak, kalau kayak ada berita kemarin, harusnya saya nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena masih jadi anggota indeks. Tapi kalau misalnya dia yang kemarin jual tuh menurut saya mungkin itu reaksi dari reksadana atau pemain yang bukan reksadana indeks. Karena reksadana indeks itu dia ngikutin aturan Pak. Aturan bilang oke, misalnya saham X dikeluarkan dari MSCI. Oh, dia baru Dia jual gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia ada pertimbangan lain, dia nggak nyaman, jualnya jual semua Pak. Nggak bisa jual sedikit. Harus jual semua karena pilihannya harus kalau beli 80 sampai 120%. Kalau nggak sama sekali, gitu. Berarti kemarin belum yang ini ya? Feeling saya belum. Kalau reksadana indeks belum. Mungkin yang selain indeks. Selain indeks, atau mungkin juga di picu retail yang panik atau gimana? Retail panik ada, tapi kalau asing kan jual banyak kemarin kan 6T kalau nggak salah ya. Net sell asing ya. Saya kira itu mungkin bukan dari reksadana indeks, karena reksadana indeks kan belum keluar acuannya. Iya, maksudnya belum. Dan kalaupun berlaku kan Mei. Nah itu yang saya lihat sih harusnya bukan dari reksadana indeks, tapi bisa aja tercampur Pak. Jadi reksadana indeksnya merasa wah ini kalau kayak gini daripada saya ada apa-apa mungkin saya cabut dulu. Dia mau main aman. Tapi kalau yang tetap stay hari ini sudah naik kan. Gitu. Hari ini. Menurut Mas Sudianto, jadi apa nih yang harus kita lakukan ini biar tetap MSCI percaya sama kita? Itu apa yang harus kita lakukan, terutama mungkin regulator ya? Ya, karena kalau kita sebagai investor, nothing we can do, Pak. Itu sudah level regulator, ya. Regulator dalam hal ini OJK. Tapi terdampak sekali nih, melihat komen-komen di media sosial itu kan, waduh luar biasa gitu. Betul. Ya. Karena ini juga salah satu yang penurunan terdalam yang hari Rabu kemarin itu kan salah satu yang terdalam dalam sejarah bursa efek juga gitu. Meskipun bukan yang terdalam ya, tapi masuk yang terdalam juga gitu. Ya apalagi kita udah enak-enak setahun naik, kayaknya bursa nggak pernah turun kan. Jadi orang gampang kaget nyari duit itu ya. Kayaknya. Begitu dikasih begini, wah. Iya. Nah kalau menurut saya yang masalahnya kan sudah clear. MSCI dia nyatakan dia tuh punya sanksi terhadap data di Indonesia. Nah, berarti kan harus diperbaiki nih. Nah, kalau saya lihat Pak ya, banyak orang tuh ngumpetin kepemilikan di bawah 5%. Karena kalau di bawah 5 kan nggak usah disclose. Kalau di atas 5 kan harus disclose. Jadi mungkin syarat disclose itu nggak 5 lagi, mungkin lebih rendah. Apakah 2,5, apakah 3. Jadi kalau kamu punya 2,6, ya kamu disclose. Tapi Pak, kalau nanti 2,5, nanti dia nomininya tambah banyak Pak. Jadi di 2,4, 2,4. Ya bisa, tapi gini, kalau kita nitip uang di orang kan, kalau tiba-tiba dia pergi gimana? Kan sudah atas nama dia. Ya, dia mau tarik kan itu haknya dia. Terus sekarang Cortex kan juga datanya nyambung Pak. Kita minjem uang sama orang ya, itu kita harus masukin nomor KTP orang itu Pak di Cortex. Nah jadi datanya akan nyambung, menurut saya akan semakin sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Nah nomor satu mungkin peraturan tentang keterbukaan bisa direvisi. Diturunkan tadi? Diturunkan. Tentu banyak yang komplain. Saya pernah ngobrol, wah katanya Pak, dulu tuh ke 5% aja itu diskusinya alot gitu. Nah, kalau kita turunkan lagi, bagaimana? Tapi sekarang kalau kita nggak turunkan, pilihannya ditinggal asing. Jadi itu bukan pilihan. Itu menurut saya dari yang mereka dari MSCI berikan tuh menurut saya itu ancaman sangat serius. Kalau sampai turun ke itu ya Pak, frontier ya. Kalau cuma dikurangi bobotnya, oke lah. Ya mungkin 2 hari turun sudah. Kartu merah tadi ya itu ya oke lah ya. Kalau sampai turun liga itu yang. Wah itu sudah kayak obligasi itu ibaratnya yang tadinya investment grade jadi non investment grade, itu sudah bahaya. Jadi kalau memang kepemilikan yang orang umpetin di bawah 5%, mungkin bisa diturunkan. Nah terus kedua kalau saya perhatikan Pak, orang juga suka distribusi barang itu lewat transaksi nego Pak. Jadi contoh misalnya ada saham lagi naik tinggi,
Tapi pasti pasar nego tuh bisa 20%, 30% lebih murah. Nah, ada apa nih? Pinjaman, masa sih? Atau apa gitu kan? Nah, jadi ibaratnya transaksi di bursanya regulernya kelihatan tinggi, tapi di bawahnya distribusi barang di harga rendah. Nah, untuk itu mungkin transaksi negosiasi itu perlu keterbukaan, Pak. Jadi kalau misalnya dilakukan oleh selain lembaga jasa keuangan, atau misalnya lembaga jasa keuangan tapi nominal tertentu, harus disclose seperti halnya pemegang saham beli atau jual. Tapi ini disclose-nya pembeli penjual misalnya. Jadi kalau orang mau transaksi nego itu, ya mikir-mikir. Karena kita kan juga sebagai masyarakat, sahamnya misalnya 3.000. Ada transaksi nego di 1.200. Ada apa nih? Aneh kan? Kenapa ada pihak mau jual 1.200, sementara di market bisa jual 3.500 misalnya. Nah, jadi baiknya di-disclose, jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Nah, kemudian praktek nitip nama, Pak, sama afiliasi, Pak. Itu mungkin harus jadi mandatori, Pak. Ya karena itu, Pak, sorry to say, ya orang itu masih kepengen kalau dia beli jual, nggak mau nama dia keluar. Nah, ada yang pakai PT, ada yang mungkin pakai nitip temannya, atau apa, itu istilahnya nomini kan. Nah, itu menurut saya pengungkapannya sifatnya wajib. Kalau kita lihat misalnya, saya ambil contoh, Pak, boleh saya buka ya, kayak Bank BCA, Pak. Nah, ini saya kasih contoh, Pak ya. Ini BBCA, Pak. Itu ada tulisan afiliasi para pengendali, Pak. Oh ya, Nah, ya. Artinya dia bukan pengendali, tapi mungkin temannya atau siapa di-disclose. Nah, contoh, Adaro juga sama, Pak. Nah, ini, Pak. Adaro bahkan 10%, Pak, afiliasinya. Ya. Nah, ya. Harusnya semua emiten itu punya tingkat keterbukaan yang seperti itu, Pak. Sehingga nggak cuma pemiliknya aja, tapi afiliasi pemilik juga kelihatan. Dan ketika afiliasi bertransaksi, wajib publish, Pak. Nah, itu. Nah, itu mungkin beberapa harapan saya sih. Kalau Mas Budianto melihat respons nih dari otoritas Bursa Efek, OJK maupun SRO yang lain ya, KSE gitu, gimana 2 hari ini? Very good, Pak. Very good. Very good, luar biasa, Pak. Karena ya ini artinya kan serius, Pak. Sampai katanya OJK akan berkantor di bursa. Berkantor di bursa mulai besok nih. Betul. Mulai Pokoknya sampai masalah ini beres, Jumat. dia harus sampai ini selesai. Itu bagus kan? Karena kan ya kadang-kadang kalau kita ngomong lembaga ya, regulator ya, kalau beda kantor, jadwal meeting atau apa, ini kan meetingnya semua duduk di situ, Pak. Sampai beres butuh apa gitu. Jadi menurut saya ini sangat baik. Kemudian daripada kita bingung-bingung apa gini, ya udah tanya aja MSCI butuh apa, kita provide semaksimal berdasarkan peraturan. Tapi tentu misalnya untuk apa namanya, untuk keterbukaan yang 5% harus berubah dulu peraturannya, nggak bisa asal kita misalnya jadi 3 terus publish 3, nggak bisa. Kita harus mengubah peraturan dulu. Mengubah peraturan itu kan ranahnya regulator misalnya. Nah, jadi dengan berkantor seperti itu harusnya oke. Mungkin lebih cepat nanti ya koordinasinya gitu. Apa yang salah atau apa, udah pokoknya langsung segera jalan keluar. Tapi tentu ada koridor peraturan, nggak bisa asal main ubah aja gitu. Nah, itu sih. Kalau free float menurut Mas Budianto kan kita masih salah satu yang terendah gitu di global gitu. Perlu sampai berapa persen mungkin? Relatif rendah lah ya. Nah, kalau misalkan MSCI itu dia biasanya cut off-nya 15%, Pak. Jadi kalau di bawah 15%, syarat untuk masuknya jadi lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kita bisa 15, harusnya oke. OJK kan sudah bilang di poin terakhir kan. Kalau untuk saham perusahaan baru minimal 15%. Tapi kalau untuk saham perusahaan yang existing kan nggak bisa dipaksa. Jadi mungkin perlu bertahap sampai 15%. Tapi even 15% pun menurut saya itu relatif rendah. Idealnya menurut saya ya kayak kalau kita lihat Bank BCA lah ya. Ya mungkin 40-an% seperti itu. 40% free float. Ya. Karena kalau sudah 40, pemiliknya banyak, ibaratnya nggak bisa corner harga, Pak. Nggak bisa kita ini. Ya, nggak bisa perdagangan yang dikoordinasikan. Ya, itu nggak bisa gitu kan. Ya. Kalau mau koordinasikan very expensive. Iya, sangat mahal, betul. Karena yang terlibat banyak sekali gitu. Betul. Tapi kalau free float naik, itu kan harus ada yang menyerap kan. Betul. Market kita gimana kira-kira? That's why butuh waktu ya. Tapi kan sekarang retailnya meledak, Pak. Saya kemarin sempat ikut acara bursa ya kalau nggak salah.
ada presentasi dari direktur bursa waktu itu, katanya 2025 investor retail itu naiknya 1000 T, Pak. Kekayaan para investor retail dari tamu-tamunya Pak Masirom sampai orang kita-kita biasa seperti ini jumlahnya semua, itu 2025 nilai saham mereka meningkat 1000 T, Pak. 1000 T ya ya oke, nggak bisa bilang ini terserap, tapi kalau pelan-pelan kan bisa. Dan kalau semakin banyak orang bisa beli saham, pemiliknya makin banyak, nggak bisa terkontrol, Pak. Itu yang ingin diinginkan oleh asing, Pak. Karena asing itu dia nggak suka, Pak. Karena masuk MSCI harganya naik. Jadi seolah-olah harga itu cuma bisa naik kalau dia masuk MSCI. Padahal mereka kepengennya beli saham yang merepresentasikan suatu negara. Jadi MSCI, FTSE itu dia pengen bikin suatu indeks yang merepresentasikan Indonesia. Dan kalau standar itu 85%. FTSE juga kurang lebih sama. Nah, mereka pengen beli sekelompok saham yang merepresent suatu country. Nah, ketika dia sudah beli, dia kepengen kalau memang country ini story-nya bagus, harganya naik. Bukan karena dia beli. Kalau karena dia beli harga naik, berarti pada saat dia jual harganya turun. Karena memang perusahaannya bagus gitu ya, secara fundamental gitu ya. Jadi dia beli dulu saham-saham yang merepresent suatu country. Nah, kalau memang country ini story-nya bagus, ya nanti akan naik dengan alami. Dengan alami. Bukan karena dia beli. Bukan karena dia beli terus yang lain masuk gitu terus. Iya, Ya, artinya kalau karena dia beli harga naik, berarti ketika dia exit harga jatuh. Nggak bisa invest kayak gitu. Seperti itu sih. Dari kejadian ini, terutama 2 hari ini, apa lesson learned yang bisa diambil oleh investor? Bahwa tata kelola itu penting. Kungfunya bisa jago. Mungkin di level regulasi lokal somehow bisa lewat. Tapi ternyata kalau di mata internasional yang standarnya lebih tinggi, bisa juga kita nggak lewat gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang tata kelolanya bagus, justru dengan perbaikan-perbaikan ini akan semakin bagus. Tapi kalau misalnya tata kelolanya kurang bagus, begitu aturan lebih ketat sedikit, itu akan jadi problem. Jadi ketika memilih saham, tata kelola itu sangat penting, Pak. Itu Governance. Good corporate governance. Betul. Tidak berarti saham yang harga naik itu good corporate governance-nya jelek ya. Kan sekali lagi bisa saja bukan pemiliknya, tapi ada investor yang kebetulan punya saham posisi banyak, pengen exit gitu kan. Tapi kalau misalnya sebagai tempat saya sebagai manajer investasi, kami kan kelola uang orang lain, Pak. Kami harus bisa bertanggungjawabkan kenapa kami beli perusahaan itu. Salah satu pertimbangannya good corporate governance, Pak. Gitu. Ya, ini kan ada jeda waktu sampai Mei ya. Ya. Kalau melihat kita bisa nggak berandai-andai. Kalau melihat respon regulator 2 hari ini, kira-kira gimana nanti Mei ini? Ini krusial nih kayaknya. Ya kalau dalam saham kan ada istilah buy on rumor, sell on news, atau sell on rumor, buy on news. Rumor kan udah jatuh, Pak. Kalau misalnya harganya sudah turun cukup banyak, pada saat Mei malah bisa jadi buy kan. Nah, baru sell lagi kalau ternyata kenyataannya di luar ekspektasi. Yang seperti sekarang kan. Waktu bulan Oktober atau November, orang sudah sell. Nah, orang nggak expect bulan Januari ini ternyata lebih buruk lagi. Sell lagi gitu. Tapi kalau misalnya kondisi Januari ini sudah merepresent kondisi sama dengan bulan Mei, oh ya sudah, mungkin marketnya biasa aja gitu. Nah, tapi tentu orang akan melihat kan, Mei nanti kita ini kena kartu merah, bobotnya dikurangin, atau di demosi ke seri C gitu. Nah, itu yang mungkin kalau atau nggak gitu. Di kartu, bisa kan? Oh, kalau nggak di kartu itu earning surprise, Pak. Wah, nah itu. Yeah. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan tidak kena kartu, ada kemungkinan di kartu merah, tetap di liga yang sama, ada kemungkinan diturunkan ke Liga Seri C gitu ya? Ya, kalau base-nya tentu nggak ada kartu merah. Atau di kartu merah, tapi ya memang saham-saham yang, ternyata ketahuan nih, dia bilang free float misalnya 20%, ternyata 12-nya itu temannya dia, atau kalau bahasa pengumuman OJK hari ini, UBO, Ultimate Beneficial Owner. Jadi pemilik manfaat akhir. Nah, mungkin saham-saham seperti ini yang kena punish. Tapi kalau saham-saham yang tadi kayak saya kasih contoh BCA, Adaro, yang tata kelolanya memang sudah bagus, dia juga declare siapa pihak afiliasinya, ya itu baik-baik aja. Tapi kemarin tekanannya gede tuh, BCA. Nah, kalau BCA mungkin kebetulan dia punya laporan keuangan yang
cadangan kredit macet kan katanya CKPN. meningkat. Nah, CKPN. Terus yang kedua Pak, BCA itu saham terbesar Indonesia Pak di MSCI di FTSE Pak. Jadi ketika Indonesia not good nih, itu saham yang paling pertama kena ya. hantam duluan karena dia punya dulu kan bank kan ada BCA, BRI, Mandiri. Nah bobotnya BRI, Mandiri itu cuma setengahnya BCA Pak. Kalau dalam indeks asing. Jadi ya kalau misalnya negara ini story-nya kurang bagus Pak, ya Bank BCA lah yang paling pertama kena. Plus story-nya lagi CKPN lagi tinggi kan. Iya. Walaupun di laporan keuangannya sudah keluar nih, labanya masih tumbuh. Tumbuh. Tapi ya ada good story, ada bad story, kenanya di bad story-nya lebih dominan kan. Iya. Kalau Mas Sudianto sendiri, gimana terhadap pasar modal Indonesia kira-kira prospek ke depan? Terlepas daripada koreksi bursa yang 2 hari ini, indeks kita tuh hampir 10.000 Pak. Artinya jangka panjang tetap grow. Kondisi seperti ini memang selalu ada yang baru Pak. Kalau MSCI ini kan baru Pak ya. Paling tidak Oktober-November tahun lalu sama sekarang gitu kan. Tapi sebelum ini kan juga ada Donald Trump punya tarif, ada pandemi, ada macam-macam gitu. Bahkan pandemi itu menurut saya yang paling parah. Kita sudah harga sahamnya turun nggak boleh kemana-mana. Ini kan harga sahamnya turun, kita masih bebas beraktivitas. Jadi saya melihat bahwa pasar modal Indonesia itu masih sangat menjanjikan. Dan kita itu punya tambang emas, kita punya tambang mineral-mineral yang sekarang sedang dilakukan hilirisasi Pak. Jadi menurut saya story Indonesia ke depan masih akan terus ada. Bagus gitu maksudnya kan, story-nya? Ya bagus, betul. Jadi kalau nanti emas kan sekarang lagi oke. Nah kita punya tambang emas. Hilirisasi, nggak cuma logamnya kita dapat, olahannya lebih lanjut. Kemudian kalau nanti ekonomi baik-baik saja, biasanya bank juga bagus. Menurut saya sih story-nya akan selalu ada, cuma memang timing kita masuk sama manajemen resikonya yang harus kita atur. 10.000 IHSG tahun ini? Kalau di bulan awal Januari sih prediksinya masih wajarnya 10.000 ya. Nah setelah turun begini kita lihat lagi. Di-adjust lagi? Belum di-adjust sih, tapi kemarin asumsinya tumbuh 10% dari tahun lalu. Nah, seperti itu. Mas Sudianto, kalau di podcast ini ada this or that, ada games lah. Nanti saya tanya, ada 2 opsi gitu, Mas Sudianto milih ya. Baik. Kalau kita di saham nih sekarang nih, perbankan atau pertambangan? Perbankan atau pertambangan? Ini bukan nama sahamnya, tapi Bukan, sektor. Gitu. Kalau sektor saya prefer bank. Perbankan sekarang ini? Dividen yield bank itu sudah 8-9%. Bahkan kayak tadi ada saya sempat harga Bank BRI kan 3.200. Itu 10% itu kalau kita masuk. Dan kita garansi 10%. Ya? Betul, for good. Kan dividennya anggap sama dengan tahun lalu aja. Harga sahamnya saya nggak peduli lagi. Berarti kan saya sudah kunci 10% Pak, per tahun Pak. Kalau tahun depan dividennya naik lagi, bisa lebih tinggi lagi. Nah, menurut saya kalau dividen yield 10% di Indonesia bebas pajak, tunggu apa lagi? Gitu. Ya, tambang dia story-nya itu kalau pas harganya lagi tinggi ada. Tapi harga komoditi lagi turun sekarat di bawah juga nggak jarang gitu. Jadi itu menurut saya kalau tambang itu mainnya harus di timing. Tapi kalau di bank saya bisa tidur tenang. Gitu. Ya, okay. Intuisi atau logika? Intuisi atau logika? Mana beda Pak? Intuisi atau logika? Logika Pak. Logika ya. Nah. Selalu ada data gitu. Saya tipe orang begitu. Superman atau super team? Super team Pak harusnya. Nggak ingin nonjol gitu. Ada batasnya Pak. Kalau super team unlimited soalnya. Bisa berkepanjangan. Olahraga nih, sepeda atau lari? Saya atau jalan. Oh jalan ya? Jalan. Rutin tapi? Diusahakan rutin. Diusahakan rutin. Ya. Kalau nanti menikmati masa tua, di desa atau di kota? Saya orang kota, saya suka metropolitan. Enggak suka sunyi gitu ya? Saya suka lihat keramaian. Seneng ke mall nih berarti. Seneng ke mall. Ya. Oke. Satu kata untuk pasar modal Indonesia. Cuan.
Wah. Bukan kode saham ya. Iya. Untung artinya bukan kode saham jual. Ya, untung. Mas Sudianto, pesan untuk investor retail. Ya, kita mungkin terlena ya dengan 1 tahun terakhir yang kayaknya masukin duit lipat ganda gitu. Udah kayak pelipat ganda uang 2025 kan, seperti itu. Kalau kita main di saham-saham yang sedang tren waktu itu. Ya, tapi di pasar modal itu ada istilah tidak ada pesta tidak pernah berakhir, Pak. Jadi pesta at some point pasti akan berakhir, Pak. Nah, jadi kita harus lakukan manajemen resiko dengan baik. Sama juga, Pak. Lagi turun tuh juga ada akhirnya, Pak. Bukan berarti akan turun setiap hari gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan manajemen resiko dengan baik, harusnya dalam kondisi-kondisi seperti ini kita bisa tetap tenang. Bahkan kalau bisa ada uang spare cash masuk di harga bawah, itu pilihan yang sangat baik. Gitu. Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Sudianto. Saya kira banyak sekali yang kita dapatkan. Tadi poin terakhirnya sangat menarik ya. Bagaimana kita melakukan money management gitu ya dengan sebaik-baiknya. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Mas Sirom undur diri. Terima kasih. Terima kasih Mas Sudianto. Ya, terima kasih.